Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3C. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah menemukan makna kosakata dan menulis kalimat menggunakan kosakata yang sudah diketahui maknanya. Pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar untuk mengartikan kosakata-kosakata baru yang kita temui dalam teks. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar untuk menulis kalimat menggunakan kosakata yang kita sudah tahu maknanya apa. Makna itu apa ya, Bu? Makna sama dengan arti. Oke, sayang? Nah, materi ini kalian juga bisa mendapatkan di buku Bupena yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga halaman 11 sampai 12. Di buku 3A subtema 1, oke? Pembelajaran 3, menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Nah, di buku Bupena 3A halaman 11 itu ada sebuah teks tentang kebutuhan makhluk hidup dan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, kalian nanti membaca itu dan membuat kalimat dari kosakata yang kalian temukan di teks. Caranya bagaimana, Bu? Yang pertama adalah kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks. Nah, nanti kan kalian membaca di halaman 11 ada teks. Kemudian kalian mendapatkan kata-kata baru. Setelah itu, setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut. Nanti di dalam teksnya itu ada kata-kata baru dan artinya juga. Nah, setelah kalian sudah mengetahui artinya apa, ayo buatlah sebuah kalimat dari kata-kata tersebut. Bu, masih bingung? Beri contoh dulu. Oke, contohnya seperti ini. Ayo temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Coba sekarang mana nih yang kata-katanya dicetak tebal? Mana ya? Pertumbuhan. Betul sekali. Arti pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah proses pada makhluk hidup bertambah ukuran, berat, serta tinggi. Jadi bertumbuh itu artinya bertambah ukurannya, bisa bertambah besar, bisa bertambah panjang, bisa beratnya jadi bertambah, atau tingginya jadi tambah. Contohnya itu adik bayi. Ketika adik bayi lahir kan kecil ya, tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan tambah tinggi, tambah besar, tambah berat, ya kan? Nah, itulah contoh pertumbuhan. Kita buat kalimatnya. Pertumbuhan tanaman bisa dilihat dari semakin tingginya batang tanaman tersebut. Sudah paham belum dengan contoh ini? Sudah pintar sekali. Sekarang penjelasan latihan soal ayo berlatih. Soalnya bisa kalian lihat di buku Bupena 3A halaman 12. Dan di video ini Bu Ratna hanya akan menjelaskan maksud dari soal tersebut apa. Soal yang pertama, apa saja kebutuhan makhluk hidup berikut
berdasarkan teks kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di halaman 11 itu kan ada teks kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang, nanti dibaca. Nah, A. Manusia. Maksud soalnya adalah apa saja yang dibutuhkan manusia untuk tumbuh dan berkembang? Jawabannya adalah tulis di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian yang B, hewan. Maksud soalnya adalah apa saja yang dibutuhkan oleh hewan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Yang C, tumbuhan. Apa saja yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi nanti jawabannya ada 3. Oke ya, manusia sendiri, hewan sendiri, dan tumbuhan juga sendiri. Soal selanjutnya, temukan kosakata berikut dalam teks tersebut. Maksudnya adalah teks kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang yang ada pada halaman 11. Setelah itu, carilah artinya dan buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Kosakata yang pertama adalah habitat. Habitat itu apa ya? Dibaca. Kemudian yang kedua adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah titik. Kemudian yang ketiga, sumber energi. Sumber energi ialah titik. Oke ya. Jangan lupa latihan soal ayo berlatih yang ada di Bu Pena dikerjakan. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Ratna. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan walaupun kalian berada di rumah. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.